Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami selaku tim peneliti hendak memaparkan hasil uji model yang merupakan rangkaian dari penelitian tahun kedua, penelitian tentang model partisipasi integratif atau yang disebut juga sebagai model kompetisi dalam pengelolaan pariwisata. Adapun tim peneliti terdiri dari Dr. Dede Hermawan dan Simon S. Hutagalung, MPA. Penelitian ini merupakan bagian dari pelaksanaan hibah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi tahun 2020. Jadi hasil penelitian tahun lalu kami melakukan pemetaan dan kemudian membangun model di mana hasil pemetaan dan kemudian rekomendasi yang dihasilkan dari para aktor dan stakeholder dalam pengelolaan pariwisata ini menjadi bangunan konstruksi perbaikan peran, manfaat, dan dampak yang hendak dihasilkan dalam pengelolaan destinasi wisata di masa mendatang. Secara lebih konkret, model ini disebut sebagai model kompetisi, di mana seluruh pihak saling berkompetisi, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata, namun tidak saling mengeliminasi. Jadi ada pembagian peran yang jelas, dan peran tadi saling integratif dengan tidak saling berkompetisi yang kemudian ujungnya adalah ada yang harus dirugikan. Jadi ciri dari model tersebut adalah adanya benefit sharing yang dirasakan bersama dan tidak ada pihak yang kemudian mengalami kerugian. Nah, kegiatan tahun kedua adalah pengujian model. Jadi berangkat dari penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi konsep kompetisi dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku pariwisata lainnya, kemudian uji model kompetisi ini dilakukan pada tahun kedua. Gambar di samping ini contoh beberapa destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan. Jadi dominan destinasi wisata di Lampung Selatan adalah objek wisata yang berupa pantai, bentang pantai. Baru kemudian disusul oleh air terjun, wisata alam, seperti pemandian air panas, dan bentuk wisata alam lainnya. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk uji model tadi kami pilihkan, kami gunakan metode campuran dengan survei, wawancara, dan observasi. Jadi wawancara dilakukan terhadap informan kunci dengan teknik bola salju untuk mewakili pemangku kepentingan di daerah penelitian. Keterlibatan mitra di sini adalah mensupport kami untuk mencarikan informan dari Dinas Pariwisata dan Bapeda dan juga dari bagian pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, survei juga kami lakukan dengan melibatkan 100 informan, khususnya masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata. Untuk analisis dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu analisis kualitatif. Untuk data kualitatif digunakan model interaktif. Untuk data kuantitatif kami gunakan teknik statistik deskriptif. Nah, survei awalnya hendak dilaksanakan secara sistematis di lapangan. Namun karena kondisi pandemik tidak memungkinkan secara masif dilakukan survei lapangan tersebut. Maka kami ubah menjadi survei online dengan menggunakan Google Form.
Jadi survei ini kami berikan kepada masyarakat di daerah destinasi wisata yang sebelumnya datanya sudah kami terima dari mitra kami, namun survei ini juga tetap dijaga kuantitas dan kualitasnya gitu. Kuantitas sampelnya dan kualitas isian datanya. Karena nanti akan berkaitan dengan hasil daripada pengujian model tersebut. Nah, survei sendiri dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan September 2020. Nah, ini adalah observasi yang kami lakukan. Observasi dilakukan di objek wisata baru di Lampung Selatan, yaitu Pantai Sebalang. Pantai Sebalang ini menurut informan kami juga mengadopsi model ini, di mana keterlibatan banyak pihak secara integratif, tidak saling berkompetisi secara kasar, namun saling support, sehingga tujuannya adalah benefit bersama bisa dirasakan. Ya, mari kita dengarkan penyampaian dari Ketua Penelitian ini. Kolaborasi pengelolaan pariwisata ini memang perlu dikolaborasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat saja agar kolaborasi itu berjalan dengan kuat. Maka masyarakat dan pemerintah dan masyarakat khususnya harus ditingkatkan kemampuannya di dalam mengelola sumber daya alam itu, mengelola sumber daya pariwisata dan sepertinya kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini perlu ditingkatkan pengetahuannya dan kemudian keterampilannya agar bisa memoles kondisi dan situasi di Sebalang ini menjadi lebih cantik lagi karena pariwisata itu kan memiliki beberapa syarat sehingga para pengunjung itu memang mau hadir ke sini dan dia mau datang kembali atau dia akan berlama-lama di sini mulai dari fasilitasnya kemudian atraksi-atraksi yang ada di sini kemudian keindahan dan ini semua pasti masyarakat mesti ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa membuat tempat ini menjadi semakin menarik untuk dikunjungi untuk ditingkatkan kapasitasnya. Nah kalau saya lihat secara hasil observasi dari sepanjang tadi masuk sampai ke sini memang sepertinya masih belum optimal kapasitas masyarakatnya kemampuan masyarakatnya di dalam mengelola objek wisata di Pulau Sebalang dan itu yang perlu dilakukan edukasi pelatihan workshop pendidikan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dari masyarakat untuk mengelola wisata pantai Sebalang. Oke. Adapun kegiatan yang dilakukan tersebut kemudian memberikan beberapa identifikasi yang nantinya penting untuk penguatan model ini. Di antaranya adalah temuan tentang isu yang dirasakan masih terasa pada kelompok pelaku pariwisata. Yang pertama adalah masalah kerjasama dalam pengelolaan destinasi wisata. Baru kemudian adalah masalah dalam hal teknologi pengelolaan destinasi wisata yang masih tradisional. Jadi memang perlu ada intervensi teknologi yang baru di sini untuk para pelaku pariwisata di sana. Dan kemudian yang ketiga adalah hasil yang diperoleh dari manajemen atau pengelolaan destinasi wisata belum optimal. Ini terkait dengan bagaimana manajemen usaha gitu ya.
Nah, 3 hal ini sebenarnya yang memang bersinggungan dengan model yang sudah kami bangun. Jadi aspek kerjasama dan kemudian ada intervensi teknologi di dalamnya, sehingga kemudian nanti dampaknya adalah ada perubahan manajemen yang akan lebih optimal gitu. Nah, setelah model diperkenalkan, diintroduksi kepada kelompok pelaku, eh, kemudian kami coba cari tahu apakah terjadi perubahan di sana dalam hal wawasan, sikap, dan action mereka. Jadi ada perubahan yang sangat besar dalam hal pemahaman tentang eh, fungsionalitas dan kehandalan model. Nah, ini terkait dengan bagaimana mereka memahami substansi model tadi. Jadi rupanya model ini dapat dipahami oleh mereka dan kemudian terjadi kesepakatan perubahan anggapan gitu ya terhadap model ini yang porsinya lumayan besar. Baru kemudian adalah perubahan dalam hal kebutuhan akan model. Jadi model ini dirasakan bagian dari kebutuhan mereka. Jadi pola yang dihasilkan oleh model ini merupakan pola yang sebenarnya mereka harapkan. Baru kemudian perubahan terbesar ketiga adalah dalam hal kemampuan untuk menilai secara kritis dan merespon isi dari model tadi. Jadi terjadi eh, pendalaman terhadap model tersebut dan mereka kemudian coba memahami secara lebih detail dan menyampaikan kritiknya dan responnya terhadap model tersebut. Dan ini terjadi perubahan yang juga sekitar 30%. Ada perubahan yang terendah pada komponen manfaat praktis dan teoritis. Nah, tapi ini bisa kami pahami karena memang waktu yang diberikan untuk memahami dan kemudian mengintroduksi model ini terhambat karena pandemik dan waktunya menjadi lebih pendek. Tapi kami tetap coba tunggu bagaimana efek model ini nanti dalam rentang waktu yang lebih panjang, mungkin sampai awal tahun depan. Secara realitasnya masih akan kami amati. Tapi untuk sementara porsi perubahannya memang masih terasa kecil. Nah, dari model tadi kami coba desain, salah satunya adalah aplikasi jasa pariwisata yang tujuannya adalah nanti bisa digunakan oleh kelompok masyarakat dan swasta secara bersama, sehingga bisa saling berkompetisi, tapi tidak saling mengeliminasi. Ini adalah desain aplikasi yang kami buat dan sudah di testing secara mandiri gitu ya. Kita coba pakaikan dan bisa digunakan dan cukup responsif. Mungkin di masa yang mendatang perlu pengembangan lebih lanjut, porsinya mungkin nanti di penelitian selanjutnya. Kemudian bentuk implementasi model lainnya adalah bersama mitra kami juga coba komunikasikan naskah akademik. Jadi sudah kita buat draftnya dan sudah diterima oleh pemerintah daerah untuk diproses nanti pada tahap-tahap pembahasan kebijakan. Ini juga memang menjadi concern daripada pemerintah daerah, khususnya aspek pengelolaan pariwisata yang melibatkan banyak pihak ini memang sedang menjadi concern juga dari pemerintah daerah dan mereka terima naskah akademik ini dan kemudian akan dimasukkan di agenda pembahasan peraturan daerah di tahap selanjutnya. Kemudian ada poster juga. Poster ini yang kami introduksi kepada kelompok pelaku pariwisata tadi.
sehingga mereka dapat memahami secara ringkas tentang model tersebut. Ini adalah bukti bahwa mitra sudah menerima hasil penelitian kami, dan secara respon mitra merasa puas terhadap hasil penelitian tersebut dan berharap di masa mendatang akan ada penelitian yang semakin memperkuat pemberdayaan partisipasi sektor pariwisata di daerah, khususnya di daerah Lampung Selatan yang menjadi pilihan lokasi penelitian kami. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan tahun kedua pengujian model. Semoga dapat bermanfaat.